musuh yang ditaklukkan turun-temurun. Karena secara fisik Israel punya musuh dan disebut Amalek. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita juga berjuang secara rohani hampir setiap hari menghadapi musuh yang hampir sama kekuatannya seperti Amalek. Oleh sebab itu mari kita lihat kesamaan karakter dan pola yang dipakai oleh Amalek dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam dua ayat ini kita menemukan dua petunjuk kekuatan dan strategi dari musuh. Yang pertama, dikatakan bahwa Amalek menyerang mereka di Rapidim. Secara khusus, Alkitab mencatat satu tempat yang namanya Rapidim. Lalu yang kedua, di dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai 18, dikatakan Amalek menyerang mereka pada barisan paling lemah dari bangsa Israel. Barisan belakang, barisan yang tidak terjaga. Nah, mungkin pertanyaan bagi kita, mengapa Amalek memilih Rapidim? Mengapa bukan tempat yang lain? Saudara, saya menemukan fakta bahwa Rapidim di dalam Keluaran 17 ayat 1 dikatakan bangsa Israel berkemah di Rapidim. Artinya mereka sampai di satu tempat yang namanya Rapidim. Lalu catatan Alkitab berkata, tetapi di tempat itu tidak ada air. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Israel baru keluar dari tanah Mesir. Mereka menyeberang danau laut Tebrau. Mereka masuk ke padang gurun antah berantah. Mereka tidak begitu mengenal tempat itu. Tetapi orang Amalek mengenal medan gurun itu inci demi inci. Dan mereka tahu persis di mana tempat paling ideal untuk menyergap bangsa Israel. Dan mereka memilih Rapidim. Mengapa Rapidim? Karena tempat itu tempat di mana Israel tidak memperoleh sumber air yang cukup untuk bangsa. Saudara, dalam kondisi seperti itu, tentu bangsa Israel mengalami situasi mereka haus, mungkin juga stres, mungkin juga mulai bersungut-sungut, mungkin juga mulai ada pertengkaran. Saudara, kalau kita melihat situasi dan seandainya Bapak Ibu ada dalam situasi di mana bangsa Israel tiba di Rapidim, mereka mulai merasa lega, mereka lepas dari tangan Firaun. Tetapi mereka sekarang tiba di tempat mereka tidak ada air. Saudara, kalau tidak ada air di padang gurun, beda sekali dengan saudara habis air galon di rumah. Tinggal pergi mungkin ke warung atau pergi ke isi ulang, saudara tinggal beli. Tetapi bangsa Israel, mereka kehabisan air di padang gurun. Tidak ada sumber air. Saudara, saya membayangkan kemarahan, kekecewaan, keputusasaan mulai muncul. Dan mungkin saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mulai muncul situasi tidak menentu dan emosi mereka tidak stabil. Saudara, saya kalau melihat situasi ini, tentu kita tidak ada di Rapidim secara fisik. Tetapi keadaan seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Di mana kita mengalami kekurangan. Mungkin bukan air, tetapi kekurangan hal lain. Kita mengalami banyak kekurangan setiap hari. Saudara, kalau namanya kurang itu cepat sekali marah. Apalagi kita mengalami kekurangan finansial, kita mengalami kekurangan kesehatan. Kita tadi mendengar kabar duka cita pengurus pusat kita di bidang hukum, Pak Jimmy Rade, meninggal dunia pada hari karena sakit. Kita mengalami banyak kelemahan fisik, kita tidak tahu kapan kita sakit. Bahkan kita mengalami kekurangan finansial. Jadi sekarang situasi Selat Hormuz, saya ditelepon teman, Pak, kalau bisa ke Palangkaraya. Saya bilang, aduh sorry, sekarang Selat Hormuz lagi bergejolak, BBM langka. Saya tidak pergi sekitar. Saudara, saya lihat di Aceh orang mulai menimbun BBM sehingga pom-pom mulai kosong. Puji Tuhan Banjarmasin orang tidak terlalu cemas, tidak terlalu takut. BBM masih ada. Saudara, bayangkan situasi pada saat orang Israel ada di padang gurun. Saudara, situasi seperti ini bisa memancing kemarahan. Situasi seperti ini bisa membuat orang memberontak. Situasi seperti ini bisa membuat orang saling menyalahkan. Bahkan situasi seperti ini tidak jarang juga ada dalam kehidupan kita. Di tempat pekerjaan. Saudara, kalau pekerjaan tidak beres, kita gampang marah.
Baru pulang ke rumah, lihat rumah tidak seperti harapan, kita marah. Lihat anak-anak, kita marah. Bangsa Israel mengalami ini. Jadi Rafidim adalah tempat kekeringan. Baik secara fisik tidak ada air, tetapi ini juga menggambarkan kekeringan rohani. Amalek memilih waktu yang tepat. Saudara, kita punya musuh alamiah yang sampai hari ini menjadi musuh kita. Alkitab memberi catatan secara jelas bahwa orang percaya punya dua musuh. Pertama, kita punya musuh iblis. Dia selalu menjadi musuh kita. Dia selalu mencari waktu yang tepat. Kita ingat peristiwa waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Lalu iblis dikalahkan dalam pencobaan itu. Tetapi catatan Alkitab mengatakan, lalu mundurlah iblis dan mencari waktu baik. Saudara, pola yang iblis pakai mirip seperti yang Amalek pakai. Dia mencari kesempatan terbaik, waktu yang istimewa, dan waktu yang istimewa bagi musuh kita adalah di mana saat-saat terlemah. Saat-saat di mana situasi secara emosional kita mungkin mengalami kemunduran. Oleh sebab itu saudara, musuh yang kedua selain iblis, Alkitab memberi catatan kita punya musuh alami yang sampai hari ini kita punya, yaitu kedagingan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua musuh ini selalu menjadi musuh alami kita. Saudara, saya seringkali menonton berita. Kadang-kadang kalau ada tindak kejahatan, orang mengkambing hitamkan dia. Suatu kali ada kasus kejahatan yang cukup keji. Lalu waktu polisi mencari tahu apa motifnya, dia katakan dia dapat bisikan. Nah, itu paling gampang untuk kasih alasan, dapat bisikan. Waktu lalu saya melayani di Danau Salam. Lalu ada satu bapak, dia bawa motor malam, jatuh dan istri dan anaknya luka. Orang mulai salahkan dia, nggak hati-hati bawa motor. Lalu dia katakan, sebenarnya saya cukup hati-hati, tapi ada bayangan seperempat lewat di depan saya. Wah, saya langsung oleng. Nah, itu alasan paling tepat untuk tidak disalahkan. Karena manusia punya sisi lain dalam dirinya, itu kedagingan. Kita sering mengulang, kita sering bahkan orang katakan kalau ada satu anekdot iblis buat petisi ke Tuhan. Tuhan, saya kalau begini mundur saja jadi iblis. Kenapa Tuhan? Karena pekerjaan saya sudah banyak diambil oleh manusia. Saya sudah bisa pensiun juga. Kita punya sifat alamiah dalam diri kita. Sifat alamiah. Nah, orang yang korupsi itu kalau ditanya wartawan, kenapa sampai korupsi? Ya, tolong dukung, ya doakan, sedang menghadapi pencobaan, ujian. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita punya musuh dalam diri kita. Jadi, Amalek itu bisa iblis, Amalek itu juga bisa sifat karakter manusia lama kita, kedagingan. Dan selalu musuh-musuh kita ini mengambil sisi terlemah dari kita. Lalu, mengapa Rafidim yang kedua? Rafidim adalah fase di mana Israel secara iman mereka sedang menurun. Iman mereka sedang mengalami penurunan. Sebelum Amalek datang, saudara tahu terjadi konflik di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam Keluaran 17 ayat 2-3, bangsa itu bertengkar dengan Musa. Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Israel, dari tanah Mesir. Mereka bertengkar karena tidak ada air. Mereka marah kepada Musa. Bahkan mereka meragukan Tuhan. Ini Tuhan ada nggak? Kadang memang kita orang percaya. Kemarin kita sangat-sangat yakin bahwa Tuhan ada. Tapi waktu ada tantangan, ada pergumulan, mulai ada keraguan. Apa Tuhan betul-betul ada? Apa Tuhan betul-betul ada? Sifat manusia itu mudah. Kadang-kadang sen kiri, kadang sen kanan. Kadang-kadang hari ini sangat yakin, besoknya kurang yakin. Hari ini, wah haleluyanya, angkat tangan dua. Besoknya membelakang. Bangsa Israel juga demikian. Mereka bertengkar, mereka meragukan Tuhan. Bahkan mereka berkata kepada Musa, engkau membawa kami untuk mati di padang gurun. Lebih baik kami mati di Mesir. Masih makan acar, masih makan mentimun, masih makan bawang prei. Nah, rupanya bukan Pak Eko aja nanam bawang prei. Orang Mesir sudah tanam bawang prei. Orang Israel itu ingat betul akan nikmatnya aroma bawang prei waktu di padang gurun. Waktu mereka kekurangan
makan dan minum. Saudara, kita mengikut Tuhan kadang mengalami banyak tantangan. Tantangan kita ikut Tuhan tidak sedikit. Jangankan tantangan hari-hari, untuk sembahyang saja kita menghadapi tantangan. Saya teringat Pak Joko, Pak Dedi, kita di Banjarbaru, Pak Yan, membantu GKI Grisik supaya gereja tetap bisa beribadah di sana. Karena mau ditutup, tantangan ini. Tetapi sekarang saudara, Bapak Ibu, saya belum saja bicara di sana. Kadang kita berusaha supaya gereja tetap buka, jangan ditutup. Tapi umatnya yang malas sembahyang. Itu bagaimana? DAD bisa tolong gak itu? Pak Joko bisa tolong orangnya. bubar sendiri. Bapak Ibu, ini masalah. Nah, jadi mereka katakan, engkau bawa kami ke sini untuk mati. Mereka marah. Ini serius, ini bukan hanya soal haus. Ini soal iman, ini soal kepercayaan. Bangsa Israel mengalami krisis iman. Dan ini tempat paling tepat Amalek untuk datang. Saudara, kalau kita sudah mulai, tadi saya bicara dengan Pak Uji di sini. Saudara, saya katakan makin kalau kita mau besar, kita harus siap menghadapi banyak tantangan. Bahkan teriak-teriak konflik. Tetapi di sini kedewasaan kita diuji. Di sini kita harus bisa membesarkan hati kita. Di sini kita tidak boleh cepat tersinggung. Apalagi sudah ada persekutuan, nanti kita ngopi, ada yang agak bingung dikit kita tersinggung. Jangan. Kita harus calling down. Kita harus bisa menata perasaan kita. Kita harus bisa menata apa yang menjadi suasana hati kita. Jadi jangan sampai Pak Singgih, saya minta tolong Pak Joko untuk Pak Dedi. Enggak, kalau Pak Singgih itu sangat sabar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehingga sampai pada puncaknya Musa memberi nama tempat itu Masa dan Meriba. Masa itu artinya pencobaan, Meriba itu artinya pertengkaran. Saking beratnya situasi itu, saudara. Situasi seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh Amalek. Kalau rumah tangga kita, kalau situasi tempat kita berbisnis dan bekerja, atau jemaat kita, atau lingkungan kita mengalami ciri-ciri seperti yang digambarkan dalam Keluaran, hati-hati, Amalek sedang menanti situasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan mereka berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Saudara, ini keraguan yang luar biasa. Padahal baru saja mereka menyeberang laut Teberau. Kalau tidak salah Pak Dedi katakan itu berapa kedalaman? 3 kilo. Orang dalam celah palung laut 3 kilo nggak pecah telinganya. Itu dalam. Kalau palungnya sempit bisa. Tetapi saudara, Tuhan memelihara mereka. Nah, Rapidim itu adalah tempat di mana iman kita mulai turun. Saudara, iman turun itu banyak tanda dan ciri. Itu tadi. Nah, sekarang yang kedua, karena tanda yang kesaksian maka saya bisa agak panjang. Yang kedua, mengapa Amalek menyerang di sisi paling belakang rombongan bangsa Israel? Mengapa dia tidak menyerang di sisi tengah atau sisi depan? Saudara, dalam formasi perjalanan prajurit atau orang berjalan yang cukup jauh rombongan, maka formasi paling depan itu biasanya formasi paling kuat. Pemimpin ada di paling depan. Orang gagah perkasa ada di paling depan. Lalu yang di tengah itu yang terlindungi. Mungkin ibu-ibu, anak-anak itu di tengah. Lalu yang paling belakang, saudara, itu yang tertinggal. Mungkin tadi habis bertengkar, mau pulang ke Mesir tapi laut masalahnya. Lewat mana? Saya ikut, tapi enggak. Di jalan di belakang. Mereka juga lemah secara emosional. Mereka mungkin tidak siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Saudara, beberapa waktu lalu kami, Pak Joko, Pak Dedi ada di rumah Pak Yan, Pak Singgih kerja. Kami bicara tentang visi besar GKI Robot, visi besar. Wah, itu kita memerlukan otot yang cukup kuat.
Kita harus bergandengan tangan. Kita harus responsif. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya minta kita membuat ucapan di grup, itu penting. Nanti Pak Joko screenshot, dia akan kirim ucapan kita supaya orang juga senang. Jangan kita bilang, oh makan puji, kok ngasih, kok makan puji. Berani bilang sama Tuhan, Tuhan ngasih makan puji. Wajar kalau orang memberi, kita memberi apresiasi. Wajar. Nah saudara, Amalek memilih target yang tidak punya daya lawan besar. Maka kita harus punya daya lawan besar. Supaya tidak jadi target apa. Jangan menjadi bagian yang paling lemah dari. Mari kita ambil bagian yang lemah. Musuh tidak selalu menyerang kekuatan. Dia menyerang sisi terlemah dari kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari perkuat. Mari terbuka. Saudara bisa lihat posisi paling lemah pada diri kita. Kalau kita sudah mulai tidak antusias lagi bersekutu, tidak antusias lagi membaca firman, tidak antusias lagi berdoa, datang sembahyang hari Minggu itu beban berat. Ada gerimis sedikit, wah puji Tuhan, gerimis. Pas. Wah itu saudara, hati-hati, Amalek sedang mengintai saudara. Amalek mengintai sisi terlemah kita. Kita sudah mulai tidak punya semangat untuk mencari Tuhan. Amalek menunggu itu. Wah itu iblis katakan, ini dia yang saya tunggu. Di waktu kita kuat, dia undur dan menunggu waktu baik. Waktu terbaik bagi iblis adalah waktu kita mulai tidak bersemangat, tidak antusias. Saudara, hati-hati. Banyak hal yang bisa membuat kita tidak bersemangat, tidak antusias, tidak cukup kuat. Ada banyak hal yang membuat kita duduk di bagian yang paling belakang dan terlemah. Mungkin ada kekecewaan. Kita kecewa, kita marah dengan sesama anggota yang lain, atau kita kecewa karena doa kita belum dijawab, kita kecewa karena mungkin pergumulan kita menumpuk. Kekecewaan bisa menjadi penyebab kita lemah, atau kita merasa bahwa kita cukup lelah beraktivitas dari Senin sampai Sabtu. Ya Tuhan, mengertilah hari Minggu saya berusaha. Tapi saudara, Amalek tidak peduli, dia tetap menunggu sisi terlemah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu belajar. Musuh tidak selalu menyerang bagian terkuat. Dan jarang musuh terlalu bodoh menyerang pada saat performa saudara sangat kuat. Dia menunggu kita lemah. Dia menunggu kita tidak antusias. Dia menunggu kita tidak mau berdoa lagi. Dia menunggu kita cukup untuk kecewa terhadap gereja. Cukup untuk kecewa terhadap hamba Tuhan. Amalek menunggu waktu terbaik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya Amalek menyerang sisi paling lemah. Yang kedua, mengapa dia serang sisi paling lemah? Karena saudara, sisi paling belakang itu mudah dipecah belah. Saudara, kalau musuh menyerang, dia akan menyerang sisi yang di belakang. Karena yang di belakang itu pasti tertinggal. Yang di belakang itu pasti kelelahan. Yang di belakang itu kehilangan ritme. Yang di belakang itu tidak secepat yang lain. Saudara, mari kita percepat pertumbuhan rohani kita. Kita harus terus bertumbuh. Kalau kita menjadi orang percaya yang statis, yang tidak bertumbuh, maka kita menjadi sasaran Amalek, sasaran musuh. Kalau ritme kita mulai melambat, maka itu menjadi sasaran musuh. Kalau antusiasme kita mencari Tuhan mulai mengendor, itu menjadi sasaran musuh. Kalau iman kita mulai kelelahan, itu menjadi sasaran musuh. Saudara pastikan kita punya performa rohani cukup menyala. Makanya Alkitab katakan, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah engkau suam-suam kuku. Itu peringatan firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Janganlah engkau menjadi suam-suam. Ini gambaran orang yang mulai menjauh dari Tuhan. Ini gambaran orang mulai kehilangan disiplin rohani. Tetap ikut, tetapi hatinya mungkin sudah jauh dari Tuhan. Saudara, saya punya pesan untuk Amalek tidak menyerang orang yang jatuh secara total. Kita mungkin masih tetap Kristen, masih makan babi.
Saya punya ipar, dia masih bangga, dia masih makan Joko. Nah, saya masih makan babi. Banyak orang Kristen. Kalau kita ke Palangkaraya, betul ya Pak, banyak orang Kristen sudah lama meninggalkan iman, sudah menikah dengan orang tidak seiman, tetapi bangga masih makan babi. Tetapi saudara, itu tidak cukup. Amalek tidak menyerang orang yang jatuh secara total. Dia mungkin masih Kristen, dia masih makan babi, dia masih mungkin kalau isu Israel Palestina dia sangat pro Israel, atau isu Iran Israel dia sangat pro Israel. Tetapi dia, Amalek, musuh kita, menyerang yang pelan-pelan mulai tertinggal. Saudara, hati-hati. Kita bisa lihat apakah kita mulai jenuh untuk berdoa kepada Tuhan. Apakah kita mulai jenuh untuk membaca firman. Apakah kita mulai jarang menyanyi lagu-lagu rohani. Lagu di rumah kita mulai lagu-lagu India. Nggak salah, silakan lagu-lagu ya bola bale itu enggak masalah, tetapi jangan lupa juga menyanyi lagu rohani. Saya punya teman di Bali, dia haramkan jemaatnya menyanyi lagu-lagu cinta. Katakan bolehlah lagu cinta, nggak ada masalah. Daud Salomo pun bersyair tentang cinta. Di mana? Di Kidung Agung tuh. Tetapi jangan lupa juga kita naikkan puji-pujian rohani. Naikkan lagu-lagu cinta kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, strategi musuh memisahkan sebelum menghancurkan. Dengan menyerang bagian belakang, saudara, orang yang terpisah dari kelompok, mereka tidak ada perlindungan dan lebih mudah dihancurkan. Oleh sebab itu, keluarga-keluarga Kristen, eratkanlah ikatan rohani saudara di tengah keluarga. Persekutuan-persekutuan, saudara jangan takut dan jangan malu untuk datang ke persekutuan. Apalagi biji sesali, kita ini keluarga, kita tidak membeda-bedakan saudara dari mana apapun latar belakang, kita sama. Datanglah, karena kalau kita terpisah, kita jauh, itu rentan bagi musuh untuk mengalahkan kita, rentan bagi pencobaan untuk mencelakai kita. Mari kita bersama-sama. Strategi ini strategi klasik, ini dipakai oleh bangsa-bangsa, tetapi inspirasinya juga dari kekuatan Amalek. Amalek mengisolasi, Amalek melemahkan, dan Amalek menghancurkan. Bagian belakang diserang, lalu terpisahlah kelompok belakang, terisolasi, lalu dilemahkan, dan dihancurkan. Sekarang, makna secara rohani, mungkin kita mulai menjauh dari komunitas. Tetapi, saudara, mari kita kembali bersama-sama. Kita bergandengan tangan. Yang lemah akan menjadi cukup kuat karena kita bersama-sama. Kita ingat pepatah, bersatu kita teguh, percaya kita. Saudara, tidak ada yang cukup kuat. Biar pendeta kalau sendiri tidak bersekutu, pendeta juga bisa lemah. Biar nabi kalau dia tidak hidup dalam persekutuan, dia bisa lemah. Saya juga. Kalau saya tidak bersama Bapak Ibu saya, mari kita bersama-sama. Karena musuh kita ingin mencerai-berai, ingin menghancurkan, ingin memisahkan, dan pada akhirnya membinasakan. Sebagai reflektif untuk kita hari ini, setiap kita punya rapidim, kita punya tempat di mana kita bisa disergap oleh musuh. Saat doa kita terasa kering, kita berdoa tapi seolah-olah doa kita tidak didengar. Saat hidup kita terasa berat, itu rapidim kita. Saat hati mulai bertanya, apakah Tuhan masih ada, masih memperhatikan, masih menjawab doa, itu rapidim. Dan justru Amalek seringkali hadir di situasi seperti itu. Waspadai bagian belakang kita. Apa itu bagian belakang? Kelemahan yang tidak kita sadari. Semangat yang sudah mulai memudar. Tidak seperti dulu. Kasih mula-mula kita akan Tuhan. Dulu menggebu-gebu, sekarang tidak menyala dulu. Waspadai apabila posisi kita mulai terlihat tidak bersama kelompok. Kalau kita lihat apa yang dilakukan serigala waktu dia menyergap kawanan domba.
dia mulai mengintimidasi kawanan. Dan dia menunggu ada 1-2 domba yang terpisah dari kawanan. Itulah menjadi sasaran. Dan ingat apa yang Rasul Petrus katakan? Lihat, iblis berjalan piring seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa dikalahkan. Saudara, namun ada kabar baiknya yang ingin saya sampaikan. Kabar baiknya adalah Rapidim, di mana kita disergap, di situ juga Tuhan hadir. Dan di Rapidimlah di mana orang Israel mengeluh karena tidak ada air, tetapi Tuhan meminta Musa, pukullah batu karang. Lalu apa yang terjadi? Ada air yang keluar. Di tempat yang paling gelap bagi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yang kedua, ingat, di Rapidim Tuhan juga memberikan kemenangan, sehingga disitulah kita mendengar deklarasi iman yang luar biasa dari Musa. Yehova Nissi. Jangan takut. Apapun yang saudara hadapi hari ini, bagaimanapun berat hidup saudara, Tuhan hadir memberikan kemenangan. Mari kita tunduk